أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidana Muhammadan wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara yang saya hormati, Allah adalah kebenaran, atau dikatakan Allah itu adalah sebuah ilmu. Apabila ilmu itu diwujudkan di langit dan di bumi, maka ilmu itu dalam bentuk hukum alam. Itu kalau diwujudkan dinyatakan. Tetapi kalau ilmu itu meliputi langit dan bumi, ilmu itu kan melekat pada zat, pada benda, pada makhluk seluas langit dan bumi. Ukuran-ukuran benda, ukuran besar, ukuran kecil, jarak antara makhluk benda, kandungan-kandungannya, kecepatan makhluk benda dalam bergerak, itu kan ada ukurannya. Ukuran-ukuran itulah yang meliputi, yang ada bersama langit dan bumi, bersama makhluk, meliputi makhluk. Itu ukuran-ukuran itu. Itu yang dikatakan Allah meliputi makhluk, itu dia. Ukuran-ukuran itu yang meliputi, yang ada bersama zat, bersama benda, bersama manusia, bersama langit dan bumi. Ukuran-ukuran itu.
atau hubungan antara benda-benda yang berbeda ukuran, berbeda jarak, kecepatan. Hubungan itu menciptakan, menghidupkan proses alam. Atau, menciptakan hukum alam, hukum sebab akibat. Itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, kita sudah katakan bahwa Allah itu tidak bertubuh. Tidak bertubuh zat, tidak bertubuh benda, tidak bertubuh cahaya, tidak bertubuh nur. Apabila Allah tidak bertubuh, tentu sifat itu tidak ada di badannya. Karena sifat melekat pada zat, pada benda. Sementara dia tidak bertubuh. Nah itu. Begitu pula ilmu. Ilmu tidak melekat pada badannya, pada dirinya. Tidak ada pada dirinya. Karena dia tidak bertubuh. Nah itu. Nah, ilmu, pengetahuan, itu tidak melekat pada dirinya, tidak ada pada dirinya, karena Allah tidak bertubuh. Nah, itu. Nah, sementara Allah itu dikatakan maha mengetahui. Sifat Allah itu nyata. Nah, sementara dia tidak bertubuh. Nah, itu. Nah, jadi Allah itu dikatakan dalam Al-Quran meliputi langit dan bumi, meliputi diri manusia, meliputi seluruhnya, bahkan meliputi perbuatan manusia. Nah, itu apa itu? Ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran benda, ukuran tubuh, ukuran gerak-geri, ukuran perbuatan, jarak, kecepatan, semuanya ada ukurannya. Nah, itu. Jarak antara benda yang berbeda ukuran. Jarak antara benda, antara makhluk zat yang berbeda kecepatan, berbeda kandungan. Nah, itu. Ukuran-ukuran yang berbeda, hubungan antara makhluk benda yang berbeda-beda. Hubungan itu menciptakan reaksi gejolak, menciptakan proses alam, membentuk kekuatan alam yang berkuasa. Atau dikatakan kekuatan Allah yang berkuasa. Nah, itu dia. Nah, jadi kekuatan Allah itu kekuatan alam. Bukan kekuatan yang datang dari dirinya, keluar dari dirinya. Bukan. Itu artinya Allah itu pembentuk kekuatan. Nah, Allah pembentuk kekuatan alam. Membangun kekuatan alam. Nah, kekuatan alam itulah yang dikatakan kekuatan Allah itu. Nah, itu. Begitu pula sifat. Allah tidak bertubuh. Itu artinya sifat tidak ada pada dirinya. Tetapi Allah pembentuk sifat. Membentuk sifat makhluk, sifat benda. Api itu bersifat membakar. Air itu bersifat mendinginkan. Buah-buahan itu bersifat mengenyangkan. Pakaian yang kita pakai bersifat memelihara. Itu sifat yang tumbuh dari zat, dari benda. Itu sifat Allah. Sifat yang bekerja di langit dan di bumi. Itu artinya Allah pembentuk sifat, bukan pemilik sifat.
Allah pembentuk kekuatan, bukan pemilik kekuatan. Jadi ini ada kaitan-kaitannya dengan yang lainnya. Itu dia. Apabila Allah berkehendak, kehendaknya itu dijalankan dengan zat, dengan benda di makhluk, langit dan bumi. Melalui langit dan bumi, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, melalui itu kehendaknya itu dijalankan. Allah tidak bertubuh zat, tidak memiliki tubuh. Apabila Allah tidak memiliki tubuh, bagaimana cara dia menjalankan pekerjaannya? Tubuhnya tidak ada. Itu. Jadi, apabila Allah bekerja, yang bekerja itu alam, langit dan bumi. Benda-benda, makhluk, tangan manusia. Apa saja yang ada di langit dan bumi, itu yang bekerja. Al-Quran mengatakan, bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Itu dikatakan itu. Bukan engkau yang membunuh, tapi aku yang membunuh. Melalui tangan manusia. Melalui tangan makhluk. Itu. Melalui benda-benda. Gunung meletus, gempa bumi. Melalui itu Allah membunuh manusia. Mengazab manusia. Atau melalui tangan manusia. Itu. Jadi Allah secara langsung, dia tidak bekerja. Karena tubuhnya tidak ada. Sehingga saya mengatakan Allah itu dasar hukum. Allah itu sebuah ilmu, sebuah dasar hukum yang mendorong terjadinya peristiwa, mendorong terjadinya sesuatu. Itu, peristiwa itu terjadi pada zat, peristiwa terjadi pada makhluk, peristiwa terjadi pada langit dan bumi. Itu dia. Allah itu sebuah dasar hukum yang mendorong terjadinya peristiwa di langit dan di bumi. Yang mendorong terjadinya peristiwa pada diri manusia, pada makhluk, seluas langit dan bumi. Itu yang mendorong. Itu dia. Kan nampak tu. Itu dia. Jadi Allah itu dasar hukum. Dasar hukum yang melekat pada benda-benda, pada makhluk. Yang melekat pada setiap gerakan, perbuatan di langit dan di bumi ini. Itu dia. Jadi Allah itu yang menggerakkan hubungan antara benda-benda, antara zat, antara makhluk. Hubungan itu menggerakkan proses, menggerakkan proses hukum alam, sehingga terjadilah sesuatu, terciptalah sesuatu, tumbuhlah sesuatu. Itu dia. Sehingga saya mengatakan Allah itu adalah kebenaran sebuah proses. Allah itu adalah sebuah ilmu, sebuah dasar hukum, sebuah jalan untuk terjadinya proses, terjadinya sesuatu. Itu dia. Jadi umat Islam tidak memahami ini. Bahkan Nabi dan Rasul pun tidak memahami persoalan ini. Itu.
Kenapa? Jadi, nah seperti seorang manusia. Nah, seorang manusia diberikan petunjuk pelajaran. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk dan pelajaran kepada seorang manusia? Itu melalui langit dan bumi. Al-Quran mengatakan, perhatikanlah langit dan bumi. Atau perhatikan gunung, perhatikan bukit, perhatikan awan, perhatikan tumbuh-tumbuhan, binatang. Semuanya itu diperhatikan. Di situ kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan petunjuk. Seperti awan, awan itu kadang-kadang dia menjelaskan, menerangkan kepada kita bahwa hujan akan turun. Itu adalah petunjuk. Itu dia. Kenapa ada? Jadi kita mendapatkan petunjuk dari alam ini. Kalau kita bertanya, seperti Imam Mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana cara dia mendapatkan petunjuk? Pelajaran. Bagaimana cara Allah memberikan petunjuk pelajaran kepada seorang laki-laki, Imam Mahdi? Tentu dengan mempelajari langit dan bumi. Itu dia. Laki-laki itu mempelajari segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sehingga dia mendapatkan keterangan dari sana, mendapatkan penjelasan, mendapatkan petunjuk. Ilmu yang dia dapatkan itu berbeda dengan Nabi dan Rasul, berbeda dengan umat Islam. Itu tidak ada yang sama. Itu dia. Jadi itu yang harus dipertanyakan itu. Jadi Imam Mahdi itu dia mempelajari langit dan bumi, mempelajari alam, daerah. Contohnya saja, kalau kita berada di tepi pantai, ilmu apa yang dapat? Kita memperoleh ilmu cara memancing ikan. Kita mendapatkan ilmu cara berenang. Itu berbeda kalau kita berada di hutan. Kalau kita berada di hutan, kita mendapatkan ilmu cara berburu binatang. Cara melindungi diri dari binatang buas. Itu berbeda ilmunya. Kita mengatakan, berdasarkan hadis Rasul, Imam Mahdi itu keturunan Rasul. Itu orang Arab atau orang Jazirah Arab, orang Timur Tengah. Daerah Arab seperti itu. Ada padang pasirnya, suhunya panas, segala macam. Ilmu apa yang dapat di situ? Tentu ilmu yang dapat, ilmu untuk melindungi diri dari badai pasir. Ya macam-macam. Tentu sesuai dengan kondisi alamnya. Tetapi daerah Arab, itu tidak lengkap, tidak sempurna. Dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia daerahnya lengkap.
Ya, ada bukitnya, ada gunungnya, ada jurangnya. Ya, macam-macam. Lebih lengkap dari Arab. Itu. Nah, jadi ilmu yang kita peroleh di wilayah Indonesia, ilmu pengetahuan, ya, dengan mempelajari daerah-daerah Indonesia, alam Indonesia, segala sesuatu yang ada di negara Indonesia, ya, dengan itu kita mendapatkan ilmu yang sempurna, ya, mendapatkan keterangan, petunjuk yang sempurna. Nah, itu dia. Nah, ya. Jadi Imam Mahdi itu, dia mendapatkan ilmu itu dari mana? Mendapatkan petunjuk itu dari mana? Itu dari Indonesia. Dengan mempelajari kehidupan daerah alam Indonesia. Dengan mempelajari itu. Nah, itu. Nah, sementara daerah Arab Timur Tengah, itu alamnya tidak lengkap. Nah, ilmu yang datang dari Arab, nah, itu, yang dapat di Arab, itu ilmunya sedikit, petunjuk sedikit, pelajaran sedikit, tidak sempurna. Itu dia. Itu. Ya. Jadi mungkinkah Imam Mahdi itu orang Arab? Nah, mungkinkah Imam Mahdi mendapatkan pelajaran petunjuk itu di daerah Arab? Sementara Arabnya, daerah Arabnya, tidak lengkap. Nah, itu dia. Tidak mungkin. Nah, tuh. Jadi apabila Imam Mahdi itu memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, luas, ya, sempurna, dia mendapatkannya itu di Indonesia. Nah, itu dia. Itu artinya Imam Mahdi orang Indonesia. Nah, kan nampak. Nah, apabila kita mempelajari daerah Indonesia, kehidupannya, alamnya, segala sesuatu yang ada di daerah Indonesia, nah, itu memberikan pengetahuan yang tinggi, yang luas. Nah, itu. Nah, jadi Imam Mahdi, orang yang diberi petunjuk, pelajaran, ya, petunjuk yang dia dapatkan, ilmu pengetahuan yang dia miliki, itu dia peroleh dengan cara mempelajari kehidupan alam yang ada di Indonesia. Itu artinya dia orang Indonesia. Itu bukan orang Arab, bukan keturunan Rasul. Itu dia. Ya. Sehingga kita mengatakan, kita jangan berpatokan kepada hadis Rasul. Nah, itu. Ya, tanda-tanda dia adalah seorang Imam Mahdi, itu adalah pengetahuannya. Pengetahuannya berbeda dengan manusia lain. Dengan Nabi dan Rasul itu berbeda. Pengetahuannya, ilmunya, pelajaran yang dia miliki, itu berbeda. Itu tanda-tandanya. Ya, walaupun dia bukan keturunan Rasul, bukan orang Arab, tapi dialah Imam Mahdi yang sebenarnya. Karena dia memiliki pengetahuan itu, memiliki pelajaran itu, petunjuk itu. Nah, itu. Nah, jadi kita jangan berpatokan kepada hadis Rasul, bahwa Imam Mahdi itu keturunannya. Ya, Imam Mahdi itu orang Arab, berbahasa Arab, berkulit Arab. Kita jangan berpatokan ke sana. Nah, tetapi kita berpatokan kepada pengetahuannya, ilmunya. Ilmunya berbeda dengan yang lain, tidak sama. Pengetahuannya melebihi manusia biasa. Ya, pemikirannya melebihi pemikiran seorang Rasul. Nah, kita berpatokan ke sana. Itulah Imam Mahdi sebenarnya. Nah, kenapa itu? Itu yang harus dipelajari, dasar hukumnya itu. Jadi kita tidak menduga-duga. Ya, kita tidak menduga-duga. Itu.
seorang laki-laki diberi petunjuk, diberi pelajaran. Untuk apa dia diberi petunjuk, pelajaran? Seorang laki-laki diberi petunjuk, pelajaran oleh Allah. Tentu pelajaran itu harus disampaikan kepada manusia. Pelajaran itu, ilmu itu, petunjuk itu dipergunakan untuk menyelesaikan urusan kehidupan langit dan bumi, menyelesaikan urusan kehidupan manusia, persoalan manusia. Itu artinya Imam Mahdi itu ditugaskan bukan untuk berperang. Itu ilmu itu diberikan untuk menyelesaikan urusan, bukan untuk berperang. Perang itu jalan terakhir. Perang itu jalan terakhir apabila tidak ada jalan keluar untuk menyelesaikan urusan dengan negara lain, dengan umat lain. Baru kita berperang. Itu kalau tidak ada jalannya, tidak ada ilmunya. Tetapi kalau ilmu itu, pelajaran itu masih bisa dipakai, dipergunakan untuk menyelesaikan urusan, sehingga urusan antara manusia bisa diselesaikan, tentu kita terhindar dari peperangan. Jadi perang itu tidak utama, bukan tujuan pokok dari Imam Mahdi. Tujuan pokok dari Imam Mahdi itu menyampaikan pelajaran, petunjuk, menjelaskan segala sesuatu, menyelesaikan urusan manusia. Itu tujuan pokok Imam Mahdi itu. Tidak, bukan berperang. Kita jangan berpatokan kepada hadis. Kalau kita berpatokan kepada hadis, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan Imam Mahdi itu. Kita tidak akan pernah bertemu dengan orang yang mendapatkan pelajaran petunjuk dari Allah itu. Tidak. Jadi Imam Mahdi yang sebenarnya itu, ciri-cirinya dia adalah memiliki ilmu pengetahuan yang berbeda dengan umat Islam kebanyakan. Berbeda dengan Nabi dan Rasul. Pengetahuannya itu berbeda. Tidak sama. Itu Imam Mahdi yang sebenarnya. Walaupun dia bukan keturunan Rasul, bukan orang Arab, tetapi dia memiliki ilmu pengetahuan tentang surga, tentang neraka. Dia memiliki pengetahuan tentang akhirat, peristiwa akhirat. Yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul, tidak dimiliki oleh umat manusia kebanyakan. Itu Imam Mahdi yang sebenarnya. Itu sebabnya dipikirkan, dipelajari. Seluruhnya itu ada dasar hukum. Jangan menduga-duga. Belum tentu Allah memberikan petunjuk pelajaran kepada keturunan Rasul. Belum tentu. Jadi ciri-ciri utama Imam Mahdi itu dia memiliki pengetahuan yang berbeda dengan Nabi dan Rasul. Imam Mahdi itu dia mengetahui tentang peristiwa akhirat. Dia mengetahui tentang neraka, tentang surga. Proses perjalanan manusia ke surga. Imam Mahdi itu mengetahui. Sementara Nabi dan Rasul tidak tahu. Jadi itu perbedaannya. Jadi itu tanda-tanda Imam Mahdi, bahwa dia adalah Imam Mahdi yang sebenarnya. Akan nampak ada. Jadi sebenarnya Imam Mahdi itu sudah turun. Sudah ada. Perhatikan pengetahuannya, ilmunya.
Nah, pemikirannya, pelajarannya perhatikan. Nah, ya, itu sangat berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan Nabi dan Rasul. Imam Mahdi lebih mengetahui tentang peristiwa akhirat, peristiwa yang terjadi di neraka, perjalanan manusia ke surga. Imam Mahdi lebih mengetahui daripada Nabi dan Rasul. Itu ciri-cirinya bahwa dia adalah Imam Mahdi yang sebenarnya ada. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari untuk pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.